Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video kali ini saya akan menjelaskan tentang tata nama senyawa ternar ya, yang kemarin saat Google Meet tidak sempat dijelaskan. Nah, senyawa ternar itu apa sih? Nah, senyawa ternar itu adalah senyawa yang setidaknya tersusun dari 3 jenis unsur. Saya bilang kan, senyawa ternar itu lebih dari 2 jenis unsur. Nah, berarti lebih dari 2, minimal 3 kan? Nah, makanya senyawa yang setidaknya tersusun dari 3 jenis unsur. Berarti bisa 4 ya, bisa 4 unsur. Nah, senyawa ternar itu ada yang bersifat asam, basa, dan garam. Nah, kalau dia bersifat asam, nanti bentuknya adalah seperti ini. Reaksi ionisasi asam dalam air. Nah, nanti kalau senyawa ternarnya bersifat asam, biasanya dia mengandung H+. Nah, terus eh, dia senyawanya tersusun dari 3 jenis unsur minimal. Lihat ya, HNO3. Nah, HNO3 itu ada unsur H, unsur nitrogen, dan oksigen. Berarti ada 3 kan? Nah, makanya ini disebut ternar asam. Senyawa ternar yang bersifat asam. Nah, nanti saat terionisasi, dia akan menjadi ion H+, dan sisanya akan menjadi anion sisa asam. Jadi sisanya kayak kalau H+. Nah, senyawa itu kan harus netral ya. Kalau misalkan gini, temennya udah positif, yang lainnya harus, misalkan unsur yang A udah positif muatannya. Berarti unsur yang B supaya dia netral pasti harus negatif kan muatannya. Nah, seperti ini, HNO3 H+-nya sudah menjadi ion positif. Berarti anion sisa asamnya kan sisanya apa? NO3 kan? Ini kan H-nya udah diambil menjadi H+ terionisasi. Nah, sisanya adalah NO3. Ini anion sisa asam. Nah, muatannya berapa? Muatannya adalah -1 sesuai pasangannya. Supaya jadi netral, dia berapa? Ya kan, ini udah +1 supaya netral berapa ya? Oh, berarti -1. Nah, karena +1 dikurang 1, wah hasilnya 0, netral gitu ya. Terus contoh lain, H3PO4. Nah, caranya apa? Oh, H-nya ada 3, berarti ini menjadi valensi di sini. Jumlahnya ada 3. 3 H plus. Ingat ya, di sini kan clue-nya H plus. Jadi harus ada H plusnya. Sisa tinggal kalian lihat nih. Oh, H-nya ada berapa? Kalau 2 ya depannya diganti 2. Karena ini 1, makanya tidak ada angkanya. Nah, ini 3, berarti 3H plus. Berarti sisanya apa? Sisanya yang PO4, anion sisa asam. Muatannya berapa? Sesuai sesuai temannya ya. Nah, karena ini 3 kali +1, berarti +3. Terus temennya berarti berapa? PO4-nya berarti 3 min. Seperti itu ya. Nah, penamaannya itu udah ada daftarnya. Jadi kalau dia asam, si H+, udah pasti H+ ini dinamakan asam. Nah, sisa nama anion asamnya. Kamu harus ingat-ingat gitu loh. Harus hafal sih, harus dihafal. Nah, NO3 itu udah ada namanya. NO3 min itu nitrat. CO43 min itu fosfat. Nah, daftarnya tuh di sini. Jadi, kalau ada H plus anion sisa asam, ya udah penamaannya tinggal H plusnya asam, sisa anion sisa asamnya namanya apa? Itu udah ada daftarnya. Daftarnya di sini. Nih. Nah, nanti kalau dia OH- berarti hidroksida. NO tadi kan NO3 min ya nitrat. Nah, ada NO2 min nitrit gitu. Jadi kalian harus ingat ini nih. Tapi yang paling sering keluar itu nitrat, asetat, sulfat gitu, fosfat. Itu yang paling sering. Sisanya itu jarang ya. Nah, ini yang uh, terner asam. Sekarang terner basa. Nah, di senyawa terner basa itu terionisasinya nanti clue-nya ada OH-. Nah, ada OH-. Kalau udah ada OH-, pasti dia bersifat basa. Nah, sisanya adalah kation sisa basa. Tadi kalau asam, dia yang muatan positifnya. Tapi kalau basa, justru dia yang muatan negatifnya.
Berarti kation sisa basanya, kation, makanya namanya kation kan? Kation itu muatan positif. Nah, contohnya NaOH. Karena kan OH-nya udah OH min ya, berarti Na-nya berapa plus ya gitu. Karena min 1, berarti Na-nya positif 1. Nah, ini disebut kation sisa basa, karena dia bermuatan positif, dinamakan kation. Nah, sekarang yang AlOH 3 kali. Nah, berarti OH-nya berapa kali nih? Lihat ya, OH-nya dikurungin. Berarti 3 ini punya si OH doang. Kecuali penulisannya AlOH 3. Nggak pakai kurung. Nah, berarti 3 itu punya H doang. Kalau OH-nya tidak dikurungin. Tapi karena OH-nya dikurungin, berarti 3 di sini artinya punya si OH. Ya, si hidroksida. Udah berapa kali? 3. 3 OH min. 3 kali min, min 3. Supaya dia netral, oh berarti Al berapa plus ya? Gitu. Berapa plus? Plus 3 ya, berarti 3 plus. Nah, Al-nya ini menjadi kation sisa asam. Nah, seperti tadi, penamaannya langsung aja. Nih, penamaannya langsung. Tapi kalau ini dibalik. Kalau tadi asam, anion sisa asamnya di belakangan kan, asamnya di depan. Tapi kalau basa, justru penamaannya hidroksidanya si OH-nya di belakang. Depannya yang diganti-ganti sesuai kation sisa basanya. Nah, ini juga udah ada daftarnya. Na itu apa? Natrium kan? Nah, berarti NaOH itu natrium hidroksida gitu. Nah, AlOH 3 kali berarti itu aluminium hidroksida. Ini ada daftar-daftarnya ya. Nanti kalian boleh hafalkan atau diingat. Ini sebenarnya kalau kation sisa basa itu lebih ke sesuai nama unsur di dalam golongannya ya, kayak Lina, K, RBCSFR. Tapi di sini nggak ada FR. Ini berelium, beli mangga campur sirsak banyak rasa gitu. Yang golongan 2A. Nah, itu sebenarnya sesuai golongannya kalau untuk kation sisa basa. Hanya ada beberapa tambahan seperti ini yang tidak familiar ya di kalian. NH4+. Nanti kalau ada NH4+ OH, NH4OH, nah berarti dia amonium hidroksida gitu. Nah, kalau ini kation-kation yang muatannya lebih dari 1. Bisa timah 2, timah 4 gitu. Ntar contohnya ada seperti ini. Nah, tadi kan ada 3 ya, terakhir yang bersifat garam. Nah, bersifat garam itu, garam merupakan senyawa yang dihasilkan dari reaksi antara asam dan basa. Jadi, asam dan basa, jika mereka berikatan, dia akan membentuk garam atau bereaksi. Nah, untuk garam. Nah, garam itu apa? Garam itu senyawa ion. Jadi, penamaannya mengikuti tata nama senyawa ion. Gitu ya. Nah, ini misalkan ada contoh. Tentukan nama senyawa berikut. H2SO4. Nah, berarti dia asam ya. Terner asam ya. Nah, tinggal dilihat. H-nya berapa? 2. Oh, berarti 2H+. Oh, supaya netral berarti ini anion sisa asamnya berapa ya muatannya? Karena dia 2 plus, 2 kali plus 1, berarti SO4-nya adalah 2 min. Nah, tadi lihat lagi daftarnya. SO4 2 min itu namanya apa? Ternyata sulfat. Ya udah, berarti H2SO4 namanya adalah asam sulfat, gitu ya. Nah, sekarang yang kedua, HClO4. H plus menjadi Cl terionisasi menjadi H plus dan ClO4 min. Kenapa min? Karena ini H-nya jumlahnya 1. Supaya netral, pasti anionnya hanya negatif 1. Nah, ClO4 min itu namanya perklorat. Ada ya di daftar yang tadi. Yang kita namakan asam perklorat. Nah, ini NH4OH. Yang tadi ya, NH4OH. Oh, berarti ini basa. Oh, gini. Mem, gimana cara membedakan mana yang asam, mana yang basa? Biasanya, kalau dia basa, H-nya pasti di samping O. Ya, H-nya pasti di samping O. Lihat yang ini. Ini emang ada O ya. Ini ada O kan? H2SO4 ada O. Tapi H-nya sampingan sama O enggak?
Enggak kan? Nah, berarti ini cenderung lebih ke asam. Tapi khusus CH3COOH itu dia asam asetat ya. O sama H-nya sampingan. Emang itu pengecualian khusus CH3COOH. Tapi untuk yang lainnya itu standar. Kalau dia basah, H-nya akan sampingan dengan O seperti ini. Nih, HClO4. H-nya ada H, ada O, tapi mereka sampingan nggak? Nggak kan? Nah, berarti dia bersifat asam. Nah, kalau ini O sama H-nya sampingan. Nah, berarti dia bersifat basa. Udah, OH-nya udah pasti menjadi anion, OH-. Nah, supaya netral, berarti kation sisa basanya berapa muatannya? Positif 1 ya kan? Udah, NH4 itu namanya adalah amonium. Tinggal kita tambahkan amonium hidroksida gitu. Nah, yang ini BaOH 2 kali. Nah, OH-nya ada angka 2. Ada indeksnya ya, indeks angkanya. Nah, dikurungin berarti 2 itu punya si OH. OH-nya ada 2 kali. OH itu kan udah pasti OH min. Nah, min 1. Karena ada 2, berarti min 2 muatan di anionnya. Berarti Ba-nya berapa plus ya supaya dia netral? Nah, udah pasti positif 2, 2 plus. Tinggal kita kasih nama. Barium hidroksida. Ingat ya, kalau asam, asamnya di depan, tapi kalau basa justru hidroksidanya di belakang. Jadi khusus senyawa terner asam, depannya pasti semuanya akan asam, 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 asam gitu. Tapi kalau terner basa, belakangnya adalah pasti selalu hidroksida, hidroksida, hidroksida seperti itu ya. Nah, ini terakhir. Tuliskan rumus molekul senyawa. Jadi dibalik. Asam karbonat. Asam udah pasti H+. Pertama tulisnya H+. Terus karbonat. Nah, kalian cari di sini daftar sisa asam. Karbonat. Karbonat mana? Oh, CO32-. Nih ya. 32-. Nah, CO32-. Nah, kita samakan dulu nih. Tadi kan H-nya baru H+ ya. Nah, terus ininya 2-. Berarti supaya sama, H-nya harus berjumlah 2. Kita tambahkanlah 2. Jadinya H2CO3 karena jumlahnya 2. Sekarang asam sianida. Pertama tetap tulis dulu H+-nya. Kita cari sianida. Sianida itu, nah, ion sianida itu Cn min. Min 1. Langsung kan Cn min. Nah, positif 1 dengan negatif 1 udah setara, udah netral. Berarti tidak usah ditambahkan koefisien lagi di H plusnya. Langsung terbentuk HCN. H-nya 1 aja, kalau tadi 2. Sekarang berelium hidroksida. Cluenya hidroksida, berarti basa. OH-. Nah, tulis dulu OH-nya aja. Terus lihat pasangannya. Siapa? Berelium. Kita carilah berelium itu berapa positifnya. Nah, berelium. Nih, dia golongan 2A. Jadi muatannya 2 plus ya, yang ini. 2 plus. Nah, supaya netral berarti OH-nya berapa kali ya? Tentunya 2 dong. Nah, udah tinggal kita tulis BeOH 2 kali. Untuk penulisan OH 2 kali seperti ini harus dikurung ya. Tolong kalau nanti tidak dikurung tidak saya benarkan. Nah, sekarang yang ini kalium hidroksida. Berarti hidroksida udah pasti OH-. Tinggal pasangannya kalium. Kita lihat kalium. Oh, kalium ternyata K+. Positif 1 karena dia juga golongan 1A. K+ sama OH- sudah netral ya, berarti tidak perlu ditambahkan koefisien lagi di OH-nya. Jadi udah jumlah OH-nya di dalam kalium hidroksida hanya 1. Jadi langsung KOH seperti itu. Nah, ini boleh ditulis ya, harus dicatat biar ingat. Dan nanti kalau ada pertanyaan boleh langsung tanya. Kalau nanti waktunya sudah keburu habis, boleh japri ya. Hari Senin kita latihan ya tentang senyawa kovalen, biner, dan terner ya. Sekian dulu video ini, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.